Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rawi yang kedua daripada Simtud Durar atau kitab Maulid Al-Habasyi. Tajallal haqqu fi alami qudusihil wasi' tajalliyan qadha bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Artinya Allah Subhanahu wa taala bertajalli pada alam kesuciannya yang luas. Di dalam tajalli itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan terpancarnya anugerahnya bil qaribi wasyasi' pada yang dekat dan jauh. Artinya maksudnya dekat dan jauh itu adalah seluruhnya. Di dalam tajalli itu Allah menetapkan bahwa anugerah Allah itu tersebar pada seluruh alam semesta ini. Itu maksudnya. Falahul hamdul ladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad. Falahul hamdul ladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad. Maka bagi Allah itu segala puji yang tidak terbatas. Pujian-pujian itu dengan dihitung. Artinya kalau kita memuji Allah itu 1000 kali masih kurang. Kalau kita memuji Allah 1.000.000 kali masih kurang. Kalau kita memuji Allah itu 1.000.000.000 kali masih kurang. Nah, itu artinya la tanhasiru afraduhu bita'dad. Maka bagi Allah pujian yang tidak terbatas afraduhu. Apratnya pujian-pujian itu bita'dad dengan dihitung. Jadi tidak ada puji-pujian yang bisa menghitung dengan banyaknya keelokan, banyaknya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuji Allah dengan pujian yang sesuai, dengan pujian yang impas, artinya dengan kalimat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, kalau kita memuji dengan itu, maka kita sudah mencakup seluruh pujian. Kita memuji alhamdulillah, segala puji bagi Allah 1.000.000.000 kali masih kurang. Segala puji bagi Allah 1.000.000.000 masih kurang. Tapi kalau kita puji Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, nah itu sudah mencakup seluruh pujian. Nah, jadi kalau kita hendak memuji Allah dengan pujian yang paling sempurna, kalau kita hendak memuji Allah dengan pujian yang paling afdal, ialah pujian seperti tadi, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Di dalam kitab fikih disebutkan, andai kata kita bernazar, nazarnya dengan memuji Allah. Contohnya, aku bernazar, apabila nazarku ini kabul, hajatku ini kabul, aku bernazar memuji Allah dengan pujian yang paling sempurna. Maka nazarnya kabul, hajatnya kabul. Nah, kayak apa melaksanakan nazarnya memuji Allah dengan pujian yang sempurna itu? Ya, nah kayak tadi, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, oleh para ulama ditambah lagi, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Nah, itu lebih sempurna lagi memuji Allah. Falahul hamdul ladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad ولا يمل تكراره بكثرة ترداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد dan tidak ada bosan-bosannya mengulang-ulang pujian itu dengan banyaknya mengulang. Artinya berapa kali aja sehari kita membaca alhamdulillah alhamdulillah itu kada akan bosan. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان حيث أبرز من عالم الإمكان sekira-kira Allah menzahirkan, menampakkan, mewujudkan pada alam dunia ini, alamul imkan. Sekira-kira bahwa Allah memunculkan pada alam bumi, alam dunia ini surat hadzal insan, bentuk ini manusia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu termasuk di dalam apa yang ditetapkan Allah di dalam tajalli pada alam kudus tadi. Allah bertajalli pada alam kudus yang luas. Dalam tajalli itu Allah menetapkan bahwa anugerah Allah akan tersebar pada seluruh alam semesta. Yang kedua, bahwa Allah memunculkan, Allah akan menzahirkan di alam dunia ini bentuk ini manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, agar menjadi mulia, agar menjadi mulia dengan adanya ini manusia, dengan adanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-tsaqalan, seluruh makhluk. Jadi tujuan Allah menzahirkan Nabi Muhammad ke alam dunia ini agar seisi dunia ini menjadi mulia, agar seisi dunia ini menjadi terhormat. Liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan. Tsaqalan itu asalnya jin dan manusia. Namun dimaksud dengan jin dan manusia itu adalah seluruh alam ini. Nah, jadi Allah menzahirkan Nabi kita di alam ini agar alam ini menjadi mulia dengan beliau. Nah, sehingga sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, yang berhubungan dengan Nabi kita, maka sesuatu itu akan menjadi mulia, akan menjadi terhormat. Padahal dahulunya kada napa-napa, tapi karena ada tahubung lawan Rasulullah lalu jadi mulia. Contohnya kota Mekah. Nah, kota Mekah itu menjadi mulia, menjadi terhormat, diagungkan, disucikan. Karena apa? Karena kota Mekah itu adalah tempat kelahiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jadi kota Mekah itu mulia bukan karena ada Baitullah, bukan karena ada Hajar Aswad, bukan aja ada makam Ibrahim. Kada itu. Allah memuliakan kota Mekah itu karena di kota itu lahirnya makhluk yang paling dicintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kota Mekah itu kada tempat kelahiran Rasulullah, maka kota Mekah itu adalah kota yang biasa. Kota yang biasa. Sebab Ka'bah atau Baitullah, Hajar Aswad, makam Ibrahim itu sesuatu yang aridi, sesuatu yang mendatang. Itu bisa diangkat, bisa dicabut, bisa hancur.
Makam Ibrahim bisa dipindah, Baitullah bisa dirubuhkan, Hajar Aswad bisa diangkat. Nah, jadi kemuliaan Makkah itu bukan dengan sesuatu yang bisa dipindah. Kemuliaan Makkah itu karena ketetapan Allah, tempat lahir daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kota Madinah. Kenapa Madinah itu menjadi kota yang mulia, kota yang suci? Karena Allah sudah menetapkan bahwa di Madinah itu adalah tempat hijrahnya Rasul, tempat dimakamkannya jasad beliau. Maka kota Madinah itu menjadi mulia. Pakaian, tunggangan yang pernah dipakai Rasulullah, tunggangan yang pernah ditunggang Rasulullah merupakan tunggangan yang paling mulia. Pakaian yang pernah dipakai Rasulullah, pakaian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya liyatasarrafa biwujudihi tsaqalan. Wa tantashira asraruhu fil akwan, wa tantashira asraruhu fil akwan, dan tersebar rahasia-rahasia itu Rasulullah fil akwan, pada alam semesta ini. Dimanapun penjuru alam, apapun yang terdapat di dalam alam semesta ini, di situ ada mengandung rahasia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tantashira asraruhu fil akwan. Apapun yang ada di alam, sekecil apapun yang ada di bumi ini, di situ ada rahasia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sesuatu dari alam semesta ini menjadi ada yang dulunya kadada adalah dengan sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang ada ini kada bisa terlepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan nantinya dalam rawi-rawi yang berikutnya. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib. Fama min sirrin ittasala. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib. Ada citakan sebalik kalbun munib. Nah, itu nang bujurnya bayi idafat kalbu munib. Jangan kalbun munib kada. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib. Tidak ada satu rahasia, tidak ada satu rahasia yang terhubung dengan rahasia itu hati seseorang yang kembali kepada Allah. Illa min sawabiqi fadlillahi ala hadzal habib, melainkan dari limpahan karunia Allah atas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada seseorang yang bisa beribadah kepada Allah, tidak ada seseorang yang bisa takwa kepada Allah, tidak ada seseorang yang bisa tubat kepada Allah melainkan berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang itu bisa tubat? Maka dahulunya kelakuannya kada baik, sekarang bisa tubat, itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksudnya fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabiqi fadlillahi ala hadzal habib. Nah, kemudian selanjutnya ya la qalbin sururuhu qad tawala. Gitu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma afid alaina min faidi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hsyurna wadan bi zumrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajirna min azabil qabri wa ahwali yaumil qiyamah
بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأجرنا من النار ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا ووالدنا الجنة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين.